Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sabtu Gabut, Strategi Jitu Gabung Kampus Ternama. Jumpa lagi bersama saya, Miss Nurul dari Mandua Kudus. Lama sudah tidak menyapa pemirsa Sabtu Gabut. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat segar-segar, kalian bisa melihatnya. Dari seragamnya saja sudah sangat keren. Coba bisa menebaknya dari mana? Dari STIS. apa itu STIS? Mungkin ada yang belum tahu. STIS ini suatu perguruan tinggi kedinasan yang terkhusus di bidang statistika. Nah, itu dia. Jadi bagi kalian adik-adik sekalian yang ingin sekali nanti setelah kelas 12 ingin melanjutkan ke kedinasan, khususnya yang suka matematika, yang pengen ke statistika, ada bisa tuh gabung di STIS. Kampusnya di mana ini, Kak? Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Otista, Jatinegara. Di Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita kenalan dulu dan lebih dalam lagi mengulik STIS apa itu. Udah kenalan dulu ya, yang paling penting ya. Yang pertama dari siapa, mau cowok apa cewek? Ladies first kali ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abida Ardelia Hairunisa. Saya Nabila Novita Rahmah. Saya Muhammad Akbar Permana. Oke, panggilannya Panggilannya Abida. Kak Abida, Saya Vita. Kak Vita, Saya dapat dipanggil Akbar. Kak Akbar. Oke. Nah, kakak-kakak ini dulu adalah alumni Mandua Kudus, betul ya? Alumni angkatan, Kak Abida angkatan? Kebetulan aku angkatan 23. Kalau saya 24. Saya sama kayak Abida, angkatan 2023. Nah, angkatan 2023, angkatan 24 sama 23. Nah, dulu Kak Abida itu masuk ke program kelas apa ini, Kak? Dulu saya di kelas IPA reguler, tepatnya 12 IPA 1. 12 IPA 1, halo 12 IPA 1 yang kelas reguler. Kalau saya di BCS Science Non Boarding di kelas 12 IPA 5. Iya, BCS Science Non Boarding ya. Kalau aku ya Bu, saya dari program reguler dari dulu kelas 12 IPA 2. Reguler tuh, menyala kelas reguler. Oke, nah tetapi nih informasi bahwa mereka ini meskipun berbeda angkatan lulus ya, tetapi di STIS itu masuknya bareng ya? Iya, masuk bareng. Udah semester berapa ini berarti? Sekarang mau jalan ke semester 3. Jalan ke semester 3, berarti 1 tahun ya udah lah. Iya, baru 1 tahun. Oke, 1 tahun. Total berarti di jurusan apa dulu? Kalau saya sekarang di jurusan D3 Statistika. D3, berarti masih kurang 2 tahun ya? Iya, 2 tahun Iya, lagi. cepet ya. Bentar lagi lulus. Kalau saya di D4 Komputasi Statistik. Komputasi statistika, oke. Kalau saya dari sama kayak Novita, kelas D4 Komputasi Statistik. Komputasi statistik, oke. Ngomong-ngomong nih, untuk masuk ke STIS, kalian berarti yang angkatan 23 berarti kan sempat terhambat 1 tahun ya untuk langsung masuk ke STIS ya? Bagaimana tuh ceritanya? Coba dong, gue dari Mas Akbar dulu, Es. Kalau saya sendiri kan dari dulu lulus tahun 2023 di Riman kan. Saya ikut ujian UTBK dan ujian STIS juga. Tapi yang STIS-nya nggak lolos. Tapi yang UTBK-nya alhamdulillah lolos di Universitas Tidar di Magelang. Jurusannya Teknik Sipil. Nah dari setahun tersebut sebenarnya saya sudah nyaman sendiri di Magelang gitu. Tapi akhirnya mungkin kalau ada dari orang tua gitu mungkin ingin saya di kedinasan dan saya mencoba dan alhamdulillah keterima di tahun 2024 itu. Oke, berarti sempat kuliah 1 tahun di Teknik Sipil Untidar ya, UTBK berarti ya? Iya. Itu pilihan keberapa tuh? Dulu pilihan kedua Pilihan pertamanya apa? di arsitektur Undip. Arsitek Undip, terus keterimanya di pilihan kedua Untidar, tapi rezekinya di STIS tuh. Alhamdulillah. Oke, kalau Kak Abida coba diceritakan dulu ya 1 tahunnya. Oke, sama kayak Akbar dulu, 1 tahun saya kebetulan eligible SNBP di Kimia UNS. Pilihan 1, alhamdulillah keterima. Tapi emang dari awal niatnya udah mau masuk ke kedinasan. Terus karena eligible itu saya cari kedinasan, dikenalin sama orang tua di STIS. Nah, orang tua juga mendukung di STIS, tapi qadarullah di percobaan di tahun pertama di 2023 itu saya gagal.
selama di UNS saya menjalani kehidupan kampus di UNS, saya juga menyiapkan untuk di STIS, dan tahun kedua mencoba lagi di STIS, alhamdulillah bisa lolos. Oke, di kimia ya, sebentar. Dari kimia menuju ke statistika, bagaimana tuh ceritanya? Kenapa tidak di statistika dulu waktu itu pertimbangannya bagaimana? Dulu kenapa nggak di statistika, karena eligible saya ranking bawah, jadinya kurang percaya diri untuk ngambil di statistika. Tapi untuk pesan untuk adik-adik, tetaplah di jurusan yang kalian impikan. Soalnya kalau misal tetap dipaksakan di jurusan yang kalian gak impikan itu rasanya benar-benar berat. Berat menjalani kimia berarti nih ya, waduh. Tergantung juga sama teman-temannya dan lingkungannya juga. Alhamdulillah di kimia UNS juga teman-temannya sangat suportif. Oke, tapi so far mendukung ya maksudnya. Untuk kimia sendiri sebenarnya, untuk kimia sendiri itu kan suatu jurusan yang sebenarnya tugasnya banyak, apalagi di semester awal ya, 1-2 itu. Nah, bagaimana cara kamu mempersiapkan antara kuliah, tugas kuliah, sama harus persiapan kedinasan STIS itu gimana? Benar juga sih Bu, kalau di tahun-tahun awal emang padat banget, ditambah juga udah ada praktikum di semester awal, jadinya gak setiap hari saya nyiapin buat belajar di STIS ini. Saya ngambil waktu-waktu luang, tapi kayak di 1 minggu itu tetap harus belajar, harus diniati untuk belajar STIS. Harus konsisten gitu maksudnya, Yeah. komitmennya harus dijaga gitu kan ya. Oke, tutut catatan untuk kalian-kalian yang mau masuk ke kedinasan, harus konsisten belajarnya. Oke, sekarang saya mau ke Novita nih, Kak Vita. Halo. Kalau Kak Vita itu kan berarti langsung menjalani di kedinasan STIS ya? Sebenarnya sebelumnya juga kuliah sebentar. Kapan? Di- Sebelum pengumuman STIS maksudnya ya? Jadi sebenarnya sebelumnya juga sama kayak Mbak Abidah, itu sebelumnya tuh udah keterima dulu di kampus negeri di UNS, Oh gitu, di UNS jurusan? Teknik Informatika. Oh, tapi agak nyambung gitu ya, dari Iya. informatika ke komputasi gitu Iya. kan? Oke. Jadi udah sempat ospek dulu 1 minggu gitu. Lewat jalur apa itu di Lewat UNS? sama kayak Mbak Abidah, jalur SNBP sebenarnya. SNBP. Tapi berarti saat itu juga ya langsung kamu pindah di STIS ya? Kan jarak antara SNBP dan ospek itu kan Lumayan ya, Mas, lumayan. Terus tapi dari orang tua masih nyaranin buat nyoba ke kedinasan, maksudnya impian orang tua juga. Jadi masih tetap nyoba gitu. Jadi di sela-sela jeda antara pengumuman sama ospek itu juga nyiapin diri buat persiapan gitu. Jadi kalau Kak Vita sama Kak Abida itu kan SNBP ya? Ya. Jadi selama ada jeda, nggak ikut UTBK berarti ya Kak Vita ya? Nah berarti kan selama yang teman-teman lain menyiapkan UTBK, Kak Vita malah menyiapkan yang STIS gitu maksudnya ya? Oke. Nah mungkin nih ada pertanyaan nih lah, Kak SNBP Kak, kok dilepas gitu? Waktu itu gimana ceritanya? Awalnya kan ya itu Miss, dari tetap pengen wujudin keinginan orang tua juga tetap. Terus juga dari awal kan maksudnya saya ngambilnya di formasi yang emang di rumah sendiri, maksudnya di Jawa Tengah gitu Mas. Jadi kayak emang kayak orang tua juga bilang coba dulu gitu, maksudnya keterima di jalan ya alhamdulillah, maksudnya kalau nggak keterima juga udah dijalanin di UNS gitu. Oke, nah informasi buat kalian ya adik-adik sekalian ya, meskipun Kak Vita itu kan keterimanya di jalur SNBP kan, tapi secara prosedural itu Kak Vita itu sudah menjalankan semua prosedur, baik verifikasi, kemudian mulai perkuliahan. Nah kalau misalnya keterima di kedinasan, itu pihak kampusnya kalau kita laporan itu pasti sudah ada kelonggaran gitu maksudnya ya, begitu. Jadi tidak kena blacklist kalau di kita kemarin sih. Alhamdulillahnya gitu. Soalnya maksudnya ke kedinasan gitu. Dan juga secara prosedural sudah dijalankan dengan baik begitu catatannya ya. Nah kemudian nih kalau dilihat dari cerita kalian, berarti kan kalian bertiga itu disarankan orang tua ya. Support orang tuanya sangat besar sekali ya kan. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong tentang support orang tua nih ya. Kalian itu kan formasinya. Nah kalau coba informasikan ke adik-adik sekalian bahwa STIS itu bagaimana proses penjaringan formasinya,
kemudian bagaimana proses seleksinya. Nah, coba diceritakan. Mulai dari Kak Abida boleh. Untuk STIS sendiri itu penjaringan formasinya dilakukan di awal pendaftaran. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman udah diharuskan untuk memilih formasi yang tersedia di seluruh Indonesia. Misal teman-teman rumahnya di Kudus tapi mau ambil di luar Jawa, itu sangat diperbolehkan kecuali untuk jalur afirmasi. Nah, di STIS sendiri ada 3 program studi, D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik yang nanti di masing-masing daerah formasinya beda-beda. 3 jurusan berarti ya. Iya. Nah, 3 jurusan dengan formasi yang sudah ditentukan dari awal, beda sama STAN ya? Iya, beda. Nah, beda sama STAN. Berarti kalau mau mendaftar, ya nggak harus kamu mendaftar formasi Jawa Tengah meskipun dari Jawa Tengah Iya. gitu ya. Kalau Kak Abida sendiri ambil formasi mana? Kalau saya ambil formasi di luar Jawa di Maluku. Waktu itu formasi di Maluku itu berapa yang dibuka formasinya sama berapa yang pendaftar? Untuk jurusan D3 Statistika, dulu dibuka 5 formasi dengan pendaftar sekitar 120 orang. 120 orang. Iya. Untuk 20? Untuk 5 formasi. Untuk 5 formasi saja ya? Iya. Luar biasa sekali. Nah, itu dia. Berarti kalau misalnya sudah dari awal yakin, maksudnya sudah memilih kalau mau di Maluku, orang tua bagaimana? Orang tua itu ngikut di mana saya mau penempatan, jadi benar-benar suportif, kayak nggak ngelarang dimanapun asal yang saya lakuin itu benar dan saya juga yakin sama diri sendiri. Oke. Kalau diri sendiri yakin, orang tua juga ikut Percaya yakin. gitu ya, orang tua percaya di Maluku. Berarti ada kabar-kabar nggak sih kalau misalnya udah keterima nanti kamu udah penempatan di Maluku tuh akan bisa mutasi nggak ke Jawa Tengah gitu maksudnya misal? Bisa, tergantung dengan surat rekomendasi dari pihak. Dan tergantung formasi yang kosong juga kali ya. Iya. Iya, biasa. Oke, di Maluku waktu itu pertimbangan Kak Abida apa kok bisa memilih Maluku gitu? Pertimbangannya tentunya peluang lolosnya. Miss. Peluang lolos Iya. betul dari formasinya ya. Iya. Emang kalau di formasi lain itu formasi paling tinggi apa gimana? Kalau misal kita pilih formasi di Jawa atau di pusat, itu tentunya Saingannya lebih banyak, ketat. iya betul. Tapi rata-rata formasinya jumlahnya berapa? Emang sekitar 5-an gitu apa? Kalau di tahun 2024 kemarin itu formasinya paling sedikit dari tahun-tahun berjalan, cuma 300 atau 350. Paling sedikit ya? Ya, kalau sekarang tahunnya udah naik 400. Dan fun fact di tahun ini untuk formasi di Jawa itu lebih banyak daripada formasi di luar Jawanya. Wah, kesempatan tuh ya untuk yang mau kedinasan tahun ini. Kalau tahun depan belum tahu lagi, Miss, karena tiap tahun bakal berubah. Iya, tergantung kebutuhan ya Iya. kalau kedinasan ya. Oke, kalau Kak Vita tuh formasinya di mana Kak Vita? Kalau saya di Jawa Tengah, Miss. Nah, kan luar biasa sekali tuh. Bagaimana tuh? Berarti saingannya gimana waktu itu? Kalau waktu di tahun kemarin berarti 2024 itu untuk formasi D4 Komputasi Statistik di Jawa Tengah itu yang daftar sekitar 240-an. Terus diambilnya itu cuma 2, Miss. Wah, dari 240 form yang daftar, yang diambil cuma 2. Ya. Satunya lagi dari mana? Yang satunya ada orang Temanmu dari Ya, Semarang, orang dari dari Semarang. SMA Semarang gitu ya? Iya. Oh iya, luar biasa itu, ya luar biasa laki juga sih ini, ya kan? beruntung. Oke, nah nanti akan diberi lagi tentang persiapan kalian. Oke, ke Kak Akbar dulu. Kalau Kak Akbar ambil formasi mana? Saya ambil formasi di Kalimantan, Miss. Tepatnya di Kalimantan Utara. Kaltara. Iya. Terus orang tua gimana? Sebenarnya saya juga awalnya ragu gitu, tapi justru orang tua gitu tuh yang support, nggak Oh, apa-apa gitu. meyakinkan gitu Iya, maksudnya ya? nggak apa-apa gitu Oh, luar gitu. Jawa. Sekarang juga ada internet gitu, yang komunikasi juga mudah kan. Luar Jadi pulau Kalimantan itu. kayaknya Iya. pesawatnya gampang gitu maksudnya. Semoga Banyak saja. gitu kayak Kalimantan ya. Kalau Maluku pesawatnya agak gitu, dikit. Nah, gitu. Kalau Kalimantan kayaknya pesawat-pesawat kecil banyak gitu maksudnya ya. Oke, Kalimantan Kaltara berarti ya. Waktu itu formasi yang dibuka berapa di Kalimantan Utara? Kalau di jurusan saya komputasi statistik itu yang diambil 3 orang. Nah, itu juga 3 orang ya. Karena berarti saingan sama Kalimantan juga kan?
Yes. Putra-putra daerah gitu Putra maksudnya. daerah juga sama yang kayak saya gitu, yang dari Jawa gitu, banyak juga yang Loh. iya Waktu itu berapa yang daftar? daftar sekitar, tapi ya nggak banyak sama kayak mereka sih. Dulu sekitar 70 sampai 80-an gitu Mas. Berarti dari Kalimantan, kamu ada nggak yang keterima itu 3 itu di antara 3 Kalimantan Utara ada sendiri? Dari 3 orang itu ada yang satu yang asli sana memang. Asli daerahnya Iya. satu berarti. Oh gitu. Oke. Wah, ini ketat sekali saingannya ya. Meskipun luar Jawa juga masih ketat gitu maksudnya ya. Nah, oke, sekarang kita ke persiapan prosesnya nih ya. Oke, prosesnya. Kalau Kak Ambar sendiri tuh, dulu persiapannya gimana? Kamu kan juga kuliah kan di teknik sipil lagi, itu tugas juga banyak banget itu, ya kan? Nah, terus persiapanmu bagaimana itu? Sebenarnya kalau dari persiapan juga sebenarnya persiapan saya yang kedua ini nggak seperti yang tahun ekstrim pertama yang gitu. pertama gitu ya. Karena ini kan ada kegiatan perkuliahan juga, apalagi di teknik itu kan betul. ada praktikum itu tiap minggu banyak juga, terus ada tugas akhir. Tapi pas ada jeda liburan gitu saya coba belajar gitu, malah belajarnya justru dari YouTube nih, dari banyak gitu channel-channel yang tentang SKD Nah, gitu, itu matematika. bocoran tuh. Iya banyak. Yang penting kita mau mencari gitu ya, usaha effortnya ada gitu. Terus YouTube, coba kamu spill YouTube apa yang kamu pelajari waktu itu? Nah, kalau yang dari SKD ya teman-teman itu ada Privat Al-Faiz. Ya, Oh, SKD. King Alpha itu? Ya Privat Al-Faiz. Privat Alpha ya, oke. Terus hanya satu sumber itu, maksudnya gini, kamu hanya belajar dari satu sumber YouTube, apa ada sumber-sumber yang lain? Oh, banyak sebenarnya. Kalau dari channel-channel yang lain juga ada, tapi yang paling saya ingat cuma Privat Al-Faiz. Tapi kalau yang ada kan ada tes SKD dan tes matematika tuh. Nah, yang matematika tuh ada satu channel kayak MATLAB gitu, yang belajar dari MATLAB, materi kelas ya, MATLAB, 10 sampai betul. kelas 12 itu ada gitu langsung. Karena matematika tesnya itu seperti matematika wajib gitu ya maksudnya ya. Iya, benar Maksudnya tidak terlalu jauh dari pelajaran di kelas itu kan maksudnya kan. Nah, begitu. Jadi bisa dipelajari aslinya ya. bisa banget. Nah, bisa banget. Jadi selain dari YouTube apa kamu ambil bimbel misal atau dari mana gitu? Private guru gitu. Saya nggak ambil bimbel sama sekali, cuma dari Oh, itu ya. Gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali sih memang, berarti emang harus kencang niatnya, tekadnya dulu yang kenceng ya. Nah gitu, jadi bener-bener kayak otodidak gitu maksudnya ya. Benar. Oke, mungkin teman-teman juga agak kebingungan proses seleksinya ada apa aja tahapannya tuh. Oh, ya. Nah, kalau teman-teman ingin daftar di STIS tuh daftarnya ke pertama itu ya di BKN. BKN itu daftar pribadi, identitas pribadi gitu, sama kayak yang pegawai. Bikin akun gitu Iya, maksudnya bikin ya, akun. bikin akun, kemudian Terus kemudian ada tes SKD. administrasinya, Administrasi, ya ada administrasi berarti lewat BKN itu. BKN gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan tuh di administrasi? Pertama mungkin kalau lulusan baru kan belum ada ijazah. Iya, Nah, itu betul. bisa pakai surat keterangan lulus ya. SKL ya. SKL. Kalau yang udah pernah kuliah sama saya kayak Udah saya ada itu ijazah. bisa pakai ijazah. Gitu. Nah, dulu juga ada batas minimal nilai ya. Iya, Berapa? Kalau matematika sama bahasa Inggris 80. ya, matematika Hanya sama dua itu berarti ya, matematika sama bahasa Inggris harus minimal 80. Oke. Terus terus kalau bisa lolos tes administrasi terus nanti ada Terus- SKD. terus berarti upload rapot enggak Iya, upload rapot di BKN itu. di semester Kalau yang belum punya ijazah, upload rapot semester 5. 5 aja Ya, berarti. 5 aja. Berarti nilai yang minimal 80 itu dari semester 5 aja. Iya. Apa- Atau dari rata-rata ya misalnya. Agak lupa berarti. Iya. Gimana, Fit? Yang kamu masih baru itu kemarin. Lupa juga tapi kayaknya semester 5 aja 5 aja berarti yang diupload ya. ya. Oh, gitu. Atau mungkin ke Atau mungkin udah ngisi kali ya semester 1 2 3 4-nya berapa nilainya gitu. Iya, ngisi Miss. Oh, Dari ngisi. semester Cuma 1 yang sampai diupload 5. cuma semester 5 gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti rapot, ijazah, habis itu Dokumen pribadi, Iya. seperti KTP, akta pakai enggak? akta, ya, kartu Nah, keluarga siapa juga. tahu kan kakaknya hilang, aktanya hilang, nah perlu dipersiapkan dong kalau Iya. yang mau kedinasan gitu kan. Oke, terus Terus habis tahap administrasi itu pas foto dan lain sebagainya kayak administrasi lainnya. Nanti pengumuman seleksi administrasi itu diumumkan di portal STIS. Jadi tuh habis
Ada, maksudnya diambil berapa gitu nggak? Kalau administrasi enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting administrasinya aman gitu, lolos gitu ya. Lolos, Oke, lanjutnya berarti Terus kan udah daftar di BKN. Nah, yang perlu teman-teman highlight itu setelah kalian di web BKN segera untuk lanjut ke web STIS karena di situ juga kita upload dokumen lagi KK kalau nggak salah sama akta. Nah, untuk pengumuman tahap administrasi itu juga diumumin di web STIS. oh gitu. Iya. Selain di website BKN juga gitu ya? Iya, di website BKN dan website Website STIS. STIS. Oh begitu. Oke, berarti selanjutnya setelah administrasi, Setelah administrasi nanti ke tahap SKD. tahap tes SKD itu SKD, ya. Nah, ya. SKD itu ada passing grade-nya nggak? Atau bagaimana itu yang lolos tuh bagaimana? Untuk tes SKD ada passing grade-nya, kan ada 3 soal, TWK, TIU, sama TKP. TWK itu minimalnya 60 atau 65. TWK. TWK, wawasan Ya wawasan kebangsaan. kebangsaan ya. Iya. Untuk TIU 100 berapa? 20-an kali. 120 atau Ya, 130 120-an biasanya. Terus TKP 170-an. 170. Iya. Masih ingat gak skor kalian berapa? Kalau saya 415. Rata-rata ya? Jumlah ya? Jumlahnya. Jumlah totalnya. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah TWK, kematian itu, Miss. Wah, betul. Berapa emang rendahnya? Kalau saya dulu nggak nyampe 100, 80 atau 90 Oh, gitu. masih aman sih. Maksudnya kan agak di atas passing grade lumayan kan maksudnya. Oke. Kalau Kak Rita? Kalau saya 434, Miss. 434 itu berarti yang paling rendah apa? Yang paling rendah kalau saya justru TKP. TKP. Iya. Pokoknya emang antara dua itu gitu kan. Iya. Kalau Tio kan aman lah gitu kan maksudnya kan masih kayak soal-soal biasa gitu. Tapi kalau TK mesti memang harus jitu sekali, jeli banget. Benar. Terus kalau Pak Akbar berapa? Kalau saya dulu 432. Oh, sedikit ya berarti ya. Jangan-jangan kamu daftar Jawa Tengah keterima? Tidak tahu ya wallahu alam gitu. Iya. Terus yang paling dikit juga apa TWK? Saya lupa sorry. Nggak lupa. Yang penting segitu gitu. Iya. Nah pokoknya kalian harus minimal mencapai segitu gitu. Iya. Tapi ya harusnya lebih tinggi ya maksudnya aku. Karena biasanya kalau semakin tahun tuh passing grade-nya dia tuh semakin naik gitu ya kan. Biasanya seperti itu. Nah, oke, untuk persiapan SKD Kak Abida sama Kak Vita lah. Tadi kan Kak Akbar kan pakainya YouTube tuh atau maksudnya otodidak. Kalau Kak Abida belajarnya dari mana? Kalau saya itu langganan bimbel online. Langganan berarti Iya. ya, langganan bimbel Sama online. juga di YouTube, di TikTok, di Twitter juga kadang ada yang spill soal-soal gitu kan. Nah sebenarnya itu kalau kita belajar tuh banyak sumber Iya, kali ya, banyak sumber asalkan kita mau mencari lah itu loh yang dibutuhkan tekad yang kuat dan konsistensi belajar gitu, itu yang paling penting ya. Kalau Kak Vita belajarnya dari mana tuh? Kalau saya dari SKD dulu mungkin sama sih dari YouTube gitu, Miss. Sama kayak beli buku, ada beli buku juga. Gitu, nyari-nyari. Kelihatan sih emang kalau Kak Vita tuh pasti tuh bawa buku gitu kemana-mana. Enggak gitu sih, Miss. Bercanda Kak. Ya sama kadang mungkin kalau kita kan sukanya scroll TikTok gitu ya, Miss. Kadang di TikTok juga kayak sambil nge-scroll gitu ada lewat gitu juga. Bisa belajar dari situ. Betul, terus nanti dikembangkan sendiri gitu ya Iya, maksudnya ya. Kan maksudnya tipe-tipe soal yang kayak gimana itu bisa dikembangkan sendiri. Nah, yang penting konsisten. Oke, setelah SKD berarti ada apa tuh tahapannya? Kalau setelah SKD ada tes matematika sama psikotes. Matematika dan psikotes itu satu kali tahap maksudnya? Iya, satu waktu. Satu waktu. Waktu itu tesnya di mana sih? Di Semarang, di bentar, mana? Bukan Tapi BK. tes offline langsung gitu kan Iya, maksudnya kan? semua tahap offline. Semua tahap offline. Nah, waktu itu soalnya kan stan ada yang online gitu. Terus semua tahapan itu offline, matematika sama psikotes. Psikotes jenisnya kayak gimana? Psikotes nanti lewat CBT juga, komputer. Ada soal hafal dena, terus numerik, figural, gitu Mas. Oh itu, ya mirip Tiu juga, hampir mirip Iya, ya. hampir mirip Tio. Oke. Tapi ada matematikanya juga. Terus matematikanya waktu itu ingat nggak berapa soal, terus bagaimana jenis soalnya, kayak overall gitu maksudnya?
Untuk dulu tes tahap 2 itu tahap pertama kita psikotes. Nanti SKD kan tadinya. Ya, SKD itu SKD. diambil berapa? SKD diambil 5 kali formasi. 5 kali formasi. Kalau diambil 5 berarti 25 ya. 25. Oke, terus habis SKD Habis ke SKD, matematika psikotes. Matematika Nah, psikotes. Nanti di satu hari itu jam paginya psikotes, setelah zuhur matematika. oh diambil 2 sesi gitu ya. Iya. Nggak langsung jadi satu tahap gitu. Ada jeda istirahatnya. Oh, ada jedanya. Oke, matematikanya kayak gimana? Untuk matematikanya ada 40 soal, mirip soal matematika wajib dan matematika minat. Nah, kalau salah -1, benar 5, gak dijawab 0. Masih ingat matematikanya berapa? 115. Oh gitu. Ada bahasa Inggrisnya nggak? Ada 65. Dikit ya, 65 lumayan ya. Iya, Maksudnya kalau untuk soal ya matematika wajib gitu maksudnya ya. Oke. Kalau Kak Vita berapa tuh matematikanya kemarin? Kalau saya 84 Miss. 84. Kalau Kak Akbar? Kalau saya 85. Oke, berarti di antara range itu kali ya. Iya. Ada psikotesnya. Habis matematika psikotes berarti diambil berapa? 3 kali formasi. Diambil 3 kali formasi. Iya. Oke, 3 kali formasi itu udah semakin mengerucut tuh. Oke. Habis matematika psikotes tahapannya apa lagi? Kalau misal sudah lolos dari tes tersebut matematika dan psikotes, pas di tahun saya tahun 2004 itu baru tahun tersebut ada seleksi kebugaran. Akhirnya yaitu antara lari, push up, terus sit up, juga ada shuttle run gitu Mas. Ada satu orang. Iya. Ini kan kakak kan lembut banget ya, iya kan? Bagaimana kalian mempersiapkannya tuh gimana, kayak nggak nyangka gitu kak? Terus gimana? Kalau yang persiapan dari saya sendiri kan sebenarnya saya dulu pas kuliah sebelumnya sering lari memang sering olahraga gitu. Jadi kalau Sing lari tuh kadang terlambat gitu maksudnya? Enggak iya, emang sengaja itu ya sudah mempersiapkan ya untuk larinya gitu ya? sebenarnya kan ada informasi kalau ada kebugaran itu kan baru-baru banget. Tapi saya sebenarnya sebelum tahu tersebut memang sering olahraga aja sih. Jadi kalau Suka olahraga gitu ya? ya, terus kalau ada kebugaran juga jadi saya gak kaget gitu. Oh, jadi sudah persiapan dulu, udah sering lari, udah sering olahraga gitu. Kalau di tempat sebelumnya, di kuliah sebelumnya. Gitu. Kalau Kak Vita, di kalem-kalem cabai rawit loh ini loh. Gimana Kalau mempersiapkannya? saya jujur sebenarnya nggak persiapan banget Miss. Yang untuk kebugaran ya, Iya. maksudnya ya. Karena waktu itu dari formasi saya tuh kan kan tadi 3 kali formasi ya Miss. Tapi dari tahap kedua itu udah terseleksi, kan tadi diambil 2, itu udah terseleksi jadi 2 orang Miss. Jadi kayak kemungkinannya udah Kenapa kok bisa gitu? pasti. Karena kebanyakan yang tadi udah lolos SKD itu di psikotesnya tidak disarankan. Tidak disarankan? Iya, karena psikotes itu ada kriteria disarankan, dipertimbangkan sama tidak disarankan. Oh gitu. Dan kebanyakan yang diambil, maksudnya prioritasnya itu untuk yang disarankan. Dan dari 3 kali formasi tadi itu yang lainnya itu tidak disarankan, jadi tinggal 2 orang. Ada kategori-kategorinya untuk disarankan dan tidak disarankan berarti? Iya, untuk psikotesnya. Oh, gimana itu maksudnya? Yang masuk kategori disarankan itu gimana? Kalau itu mungkin dari penilaian Dari pihak penilaian SPMB-nya. psikotesnya ya? Oh, begitu. Wah, ini menarik ini berarti ya. Iya. Kalau sudah, maksudnya psikotesnya merasa bagus gitu ya, teman-temannya bagus, tiba-tiba disarankan kan dia langsung wah gitu kan gitu. Oh. Oke, menarik, berarti ini agak beda dari yang kedinasan-kedinasan lain. Berarti kalau di STIS tuh harus hati-hati di psikotes berarti ya. Psikotes. Hati-hati di psikotes itu. Tapi kalau misalnya STAN kan ada wawancara, ada hati-hatinya di wawancara itu. Kalau ini hati-hatinya di psikotes berarti. Benar-benar melihat kepribadian kali ya. Ya, mungkin aku izin nambahin ya, Miss. Iya, betul. Kalau di STIS itu untuk seleksi tahap 2-nya nanti disaringnya yang pertama untuk psikotesnya dulu. Psikotesnya dilihat disarankan, dipertimbangkan atau tidak disarankan. Setelah disaring psikotes baru dilihat nilai matematikanya. Oh gitu, Iya. berarti yang paling utama malah psikotesnya ya? Jadi kalau misal nilai matematikanya setinggi apapun, kalau psikotesnya tidak disarankan atau dipertimbangkan bakal kalah sama yang psikotesnya disarankan tapi matematikanya nggak terlalu tinggi. Menarik itu. Waktu itu kalian ada strategi tertentu nggak untuk menghadapi psikotes itu? Kalau saya jujur
nggak ada strategi tertentu buat psikotes ini. Let it flow aja. Pure gitu ya Iya. maksudnya. Let it flow. Oke. Menarik sih untuk STIS sih. Terus berarti habis kebugaran, jadi sebenarnya itu udah dikit banget ya. Berarti 3 kali farmasi, kalau Jawa Tengah malah udah enak tuh ya berarti. Terus habis itu tesnya tahapannya adalah Kalau untuk tahap saya itu langsung tes tahap 3, tes kesehatan sama kebugaran. Tapi untuk di tahun ini, untuk tes tahap 2 ditambah sama wawancara. Oke, kalau di tahun kemarin yang 2024 berarti ya, Ya, itu belum ada wawancara. Nah, jadi kalau di tahun ini berarti ya, tahun ini nanti ada wawancara, jadi hati-hati di wawancaranya nanti ya. Yang paling akhir tuh tahapannya. setelah itu tes tahap 3, kesehatan dan kebugaran. Oh gitu, kayak wawancara itu kayak yang psikotes tadi mungkin kali ya. Iya. Bareng mungkin kali Bareng, ya. satu hari gitu. Untuk lebih meyakinkan kan ada wawancara, ada psikotes. Kalau dulu nggak ada wawancara, adanya psikotes aja gitu maksudnya ya. Oke, menarik sekali. Oke, untuk statement terakhir nih, kalian itu ya untuk STIS ya, apalagi yang mau disampaikan? Oh sebentar, sebelum ke statement terakhir ya, untuk menjalani kehidupan STIS itu gimana sih? Karena Kampusnya jadi satu kan ini berarti kan di Jakarta ya? Jakarta mana tadi? Jakarta Timur, Jakarta Timur, di Jatibarang. Jatinegara. Jatinegara, maaf. Nah, gitu. Jadi kalau di kedinasan lain itu kan ada sistem boarding ya. Iya. Ada sistem boarding. Kalau di STIS sistem boarding apa tidak? Tidak, kami di STIS pure cost sendiri dari tingkat 1. Jadi gak ada Untuk asrama. living cost ada tapi. Living cost gak ada, cuma biaya pendidikan saja yang gratis. Berarti beda sama misal di stan gitu ya, yang bener-bener full gitu kan ditanggung mulai dari kebutuhan boarding, kebutuhan living cost itu kan ditanggung ya. Tapi kalau STIS berarti hanya pendidikan saja, Iya. tanpa living cost berarti. Tanpa living Oh berarti masih support dana dari orang tua maksudnya ya. Oke, kalau untuk di Jakarta sendiri kisarannya kalian tuh dapat kos per bulan berapa sih? Saya dan Vita sekitar 750 itu udah bersih biaya Listrik. air, wifi. Oh gitu. Iya lumayan ya. Iya. Lumayan murah maksudnya. Kayaknya kalau di Undip Semarang tuh udah sejutaan loh. Kalian di Jakarta bisa dapat segitu. Kamar mandi luar, Miss. Gitu. Oke, harus hemat gitu ya kak ya. Apalagi di Jakarta gitu. Masak sendiri nggak? Masak sendiri. Masak sendiri, wah. Soalnya kalau misalnya di boarding itu kan ada yang masakin gitu ya. Kalian masak sendiri. Lah bagaimana kalian mengatur waktunya? Kuliah itu berapa SKS sih? Satu semestermu? Satu semester 19 Duh, SKS. dikit ya? 19 sampai 22. Ya. 22? Oke. Kalau di STIS itu tugasnya banyak kayak di kimia dulu nggak kamu? Lebih banyak mana? Kayaknya lebih persaingannya lebih berat di STIS-nya ini, Miss. Persaingan itu dalam artian maksudnya ini akademiknya maksudnya ya, bukan karena tugasnya yang berat gitu ya. Tugasnya juga sama beratnya. Itu sama beratnya. Karena kami kan ada kayak apa ya namanya? Kurikulum khusus gitu, Miss. Sekolah vokasi. Jadi banyak tugasnya daripada teorinya. Oh gitu. Banyak terjunnya? Banyak terjunnya. Terjun lapangan maksudnya? Iya, belum ada. waktunya? Kalau untuk tingkat 1 ini belum ada terjun lapangannya. Oh gitu. Soalnya kan kalau vokasi biasanya kan langsung kayak aplikasinya gitu kan maksudnya Iya. kan. Begitu, itu untuk di Jakarta. Oke, ada nggak sih kalian itu kekagetan atau maksudnya wah ternyata di Jakarta kayak gini ya, lah kayak gimana gitu maksudnya. Coba kabar dong kayaknya tuh. Saya jawab, ini jujur awal saya di Jakarta itu saya kaget banget ya. Kaget, Apalagi kan ya? saya sering kali ngomong gitu pakai bahasa Jawa gitu. Kelepasan gitu iya, maksudnya. kelepasan itu sering banget pas awal-awal dulu. Nah, tapi di sana itu cuttingnya support banget. Apalagi kan dari daerah Kudus, Pati, Jepara, Keras dan Pati lah. Itu banyak ada ya? banyak terus saling merangkul gitu adik-adik seperti kami gitu. Nah, biasanya kalau di STS sendiri ada himpunan perdaerahan gitu yang saling bantu Jadi setiap pengakraban. kampus gitu sih biasanya ada. Iya, makanya dari itu saling memperkenal satu sama lain gitu. Jadi yang awalnya kaget, tapi ada temannya gitu yang sama-sama sedaerah, jadi nggak kaget lah gitu. Juga dibantu sama kakak tingkat gitu maksudnya ya, Iya, biar nggak terlalu kaget gitu kan maksudnya. Kagetmu tuh terutama dalam hal apa sih? Terutama dalam makan sih Bu. Wah, makanya kenapa? Kalau di sana itu mahal. Kan tidak boarding. Ya, tapi kan beli sendiri gitu. Ternyata di sana Jakarta itu kalau untuk biaya makan
lumayan tinggi lah. Karena nggak masak ya. Iya. Kalau masak kan bisa lumayan menghemat ya. Kayaknya kalau saya di Jakarta itu kalau yang masak sendiri harga-harga kayak kebutuhan itu kan masih normal ya, masih yang mahal itu emang kalau beli jadi kayaknya. Itu boros sekali sih emang. Kira-kira nih rata-ratanya living cost kalian di Jakarta tuh berapa per bulan? Biar persiapan tuh yang mau kedinasan STIS gitu maksudnya. Kalau dari saya, Coba. kalau dari saya sendiri, kalau misal dari uang saku tambah sama uang dari kos sendiri sekitar 2 jutaan sampai 2.500.000 gitu. Sekitar itu ya. Kalau kalian yang cewek? Kami sama Mi, sekitar 2 jutaan ya. Oh gitu, Iya. berarti living cost itu udah semuanya cost apa? Cuma Udah makan? semua semuanya. kos dan biaya hidup lainnya. Itu lumayan murah loh ya. Kalian Pintar-pintar manage uangnya aja sih Mi. iya sih, berarti itu kuncinya harus pintar-pintar jangan hedon ya. Kalau di stage nggak sempet hedon kali ya. Iya, karena kita di Jakarta Timur. Oh itu beda kalau di Jaksel gitu maksudnya. Beda lagi kalau di Jaksel mungkin kamu nggak tahan untuk ke Blok M gitu maksudnya. Kulineran ya Mi. Kulineran betul enak-enak tuh. Oke guys, itu dia untuk kedinasan. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ke Kak Adiba, Kak Vita sama Kak Akbar. Oke nih final untuk closing statement untuk kesan buat adik-adik tuh yang pengen masuk ke dinasan semua satu-satu. Satu-satu yuk. Ya pesan bagi saya misal ada adik-adik dari Mandua Kudus kalau mau masuk ke STS sendiri ya mungkin belajar punya SKD dan matematika dan terutama kalau di tahun ini ada tahun kedepannya mungkin akan ada wawancara gitu. Tantangan lagi ya. Mungkin iya tantangan lagi. Nah tentunya akan mempersiapkan lebih lanjut tuh. Dan tentunya misal kalian udah keterima di STS nih, tentunya jangan terlalu kaget karena di sana ada satu sama lain atau cutting gitu yang merangkul adik-adiknya gitu, yang biar mereka lebih kerasan gitu di sana gitu istilahnya. Enggak ya malah ngebully nggak ada gitu ada, ya. nggak ada. Biasanya mungkin senioritas itu nggak ada ya, nggak ada di situ tuh, kalem orangnya tuh, kalem. Ini kayak mereka di kalem-kalem. Gitu. Oke, terima kasih untuk pesan kesannya, Kak Vita. Kalau saya buat adik-adik Mandua Kudus yang mau masuk ke STIS, tetap semangat. Pokoknya usahain apa yang kalian mau. Terus jangan lupa minta doa orang tua karena itu sangat penting. Sangat menurut penting saya. restunya ya Iya, berarti. restu orang tua sangat penting. Oke, terima kasih Kak Vita, Kak Adiba. Kalau dari saya buat teman-teman yang mau masuk STIS dibulatin lagi niatnya karena perjuangan kalian gak cuma perjuangan buat masuk STIS tapi juga untuk menjalani kehidupan kuliah di sananya. Oke, mantap sekali. Oke, itu teman-teman pemirsa ya, kalau ingin masuk ke kedinasan terutama karena dengan tahapnya yang lebih banyak dibandingkan untuk SBMPTN ya. Jadi kalian harus benar-benar yang pertama mengencangkan niat ya. Harus membulatkan tekad. Kenapa? Supaya effort kalian itu maksimal gitu ya maksudnya ya. Nah, dari belajar sendiri pun bisa sebenarnya kalau misalnya kalian itu mau dan gitu ya. Asalkan kalian mau pasti ada jalan. Oke, sekian dari kami, salam dari STIS. Semoga kalian adik-adik dari Mandua Kudus yang ingin bergabung di kampus kedinasan STIS bisa diijabah oleh Allah ya, dipermudah jalannya. Sekian pertemuan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di program Sabtu Gabut ini, strategi Jitu Gabung Kampus Ternama. Sampai jumpa di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.